Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman kaula muda yang dikasihi Tuhan. Pertobatan yang serius kerap kali terjadi pada situasi yang genting, yakni pada saat terjadi pertaruhan antara kehidupan dan kematian. John Newton adalah salah seorang pelaut yang terkenal pada abad ke-18 dan dia terlibat dalam praktek perdagangan orang. Dan dia adalah kapten kapal yang isinya adalah para budak. Sebagaimana kita sudah tahu, ketika terjadi perdagangan orang, banyak sekali tindakan-tindakan asusila atau tindakan yang tidak bermoral turut terjadi dan menyertainya. Dan John Newton begitu menikmati pekerjaannya ini. Sampai pada suatu hari, tepatnya pada tahun 1748, ketika dia sedang berlayar menuju ke Irlandia, kapalnya dihantam oleh ombak yang ganas dan dahsyat, sehingga kapal itu nyaris tenggelam. Pada momen-momen yang genting dalam hidupnya itu, John Newton berteriak kepada Allah dan memohon pengampunan dari Tuhan. Dia sungguh menyadari bahwa tindakan memperjualbelikan orang adalah tindakan yang salah, penuh dengan dosa. Dan karena itu dia mohon pengampunan. Dan dia berjanji jikalau Tuhan bisa mengantarkan kapalnya ini sampai ke pantai tujuannya, dia akan bertobat dan akan melayani Tuhan. Tuhan mengabulkan doanya. Dia kemudian sampai di Irlandia. Di sana dia sungguh-sungguh bertobat dan dia memperbaiki hidupnya, bahkan menjadi pelayan Tuhan. Dia juga merupakan salah seorang yang paling vokal melawan praktek perdagangan manusia. Dan salah satu karyanya yang maha besar, yang sampai saat ini bisa kita nikmati, adalah sebuah lagu yang berjudul Amazing Grace. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman kaula muda yang dikasihi Tuhan, pertobatan memang terjadi pada momen-momen yang tidak kita pahami dalam kehidupan kita. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus juga mengajak para murid-murid pertamanya, Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes, untuk mengikutinya ketika mereka juga sedang bekerja sebagai penjala ikan. Dan Tuhan Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Momen pertobatan bagi para murid ini adalah momen-momen yang tidak mereka sangka-sangka. Dan mereka terbuka dan mereka mengikuti Tuhan, meninggalkan pekerjaan dan orang tuanya. Jika dilihat dari konteksnya, Danau Galilea atau wilayah di Galilea adalah tempat di mana terjadinya percampuran antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi, orang Yunani misalnya, atau orang Romawi. Dan di sini justru Tuhan memanggil keempat murid pertamanya untuk menjadi penjala manusia. Dan mereka setia untuk meninggalkan segalanya dan mengikuti Tuhan. Nah, jika kita lihat apa yang terjadi dengan para murid ini, dan kita bandingkan dengan kisah pertobatan John Newton, kita bisa mengambil satu tali simpul untuk melihat bahwa pertobatan adalah hal yang terpenting dalam hidup ketika seseorang dipanggil oleh Tuhan untuk mengubah cara hidupnya yang lama menuju cara hidup yang baru. Pertanyaan yang paling mendasar bagi kita adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertobat, sama seperti para murid pertama dan juga John Newton.
Karena dalam realitas, pertobatan-pertobatan yang mungkin pernah kita buat sampai saat ini adalah pertobatan yang mungkin kurang serius. Kita bertobat, jatuh lagi. Bertobat, jatuh lagi. Kejatuhan adalah manusiawi sekali. Namun semangat untuk bangkit, untuk memperbaiki hidup, menjadi pribadi yang baru, itu hanya bisa terjadi karena karya yang ilahi. Momen pertobatan tidak selalu datang dalam cara yang lembut, seperti Tuhan memanggil para murid yang pertama. Momen pertobatan kadang-kadang terjadi juga melalui cara-cara yang keras. Bisa saja momen pertobatan itu terjadi ketika kita sedang berhadapan dengan krisis-krisis terberat dalam hidup. Misalnya, kecelakaan, penyakit serius, kebangkrutan finansial, kematian orang yang terdekat, atau mungkin momen di mana kita juga sedang berhadapan dengan saat-saat kematian kita. Saat yang krisis seperti inilah yang kerap kali membuat orang bertobat secara serius dan mendalam. Namun, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih, saya tidak ingin agar kita, saya, dan saudara-saudari menunggu sampai saat-saat seperti itu datang. Sebab bisa saja ketika kita berhadapan dengan situasi itu, kita tidak sempat lagi bertobat. Justru sekarang kita memiliki waktu, kesempatan yang paling berharga, karena dengan berpijak dengan sabda Tuhan, seraya belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah bertobat, dan sadar bahwa waktu yang diberikan Tuhan adalah waktu yang berharga, kita berani berkata, Tuhan, sekaranglah saatnya. Saya mau bertobat, saya memperbaiki diri. Sekaranglah saatnya di mana kita sungguh-sungguh membuka hati bahwa momen pertobatan itu ditawarkan di sini dan saat ini, di hadapan kita, sekarang ini. Bukan besok. Sebab jikalau kita menunggu pertobatan besok, bisa jadi matahari itu tidak akan pernah kita lihat lagi. Bergeraklah cepat sebelum terlambat.